lagi nih. Salah. Ya, kita buka pembahasannya lagi. Saya ulang dari awal ya. Hmm, Langsung yang poin C aja nih. yang lanjut aja kak, lanjut yang C aja kak. Oke. Buat folder juga mau. Langkahnya ini kita langsung ke cPanel ya. Nanti saya akan berikan alamat loginnya, ya, username dan password ke kalian ketika praktik nanti. Kalau sudah berhasil login, nanti kalian akan masuk ke mana? Masuk ke dashboard si panelnya ya. Lalu tahap yang kedua, kita akan membuat folder pribadinya kamu ya. Contohnya seperti ini. Masuk ke file manager, buka folder ya, folder subdomainnya. Nah, subdomainnya yang ini ya. Lalu kamu akan disuruh membuat apa? Folder dengan nama masing-masing. Contohnya ini ya, atau contoh ini yang udah saya buat. Kita coba ke cPanelnya. Ini kan udah login nih ya, udah ada di dashboardnya. Login, cari apa tadi namanya, file manager. Nih, Ya, file manager nih, kita pilih namanya folder atau subdomain UTS ini ya. Klik, lalu kalian pilih icon ini, tambah, buat folder ya, new folder nih. Contoh ini saya buat nama saya ya. Oke, sudah jadi. Nah, sama kan, ini kalau saya akses nanti akan seperti ini. Nah, sudah masuk nih ke folder saya. Ini ya, masih kosong kan. Lalu contoh. kita coba langkah ketiga ya. Tadi langkah kedua, sekarang langkah ketiga. Masuk ke menu MySQL database. Kita membuat database-nya terlebih dahulu. Oke, formatnya seperti contoh ini. Kita coba ke sini. Jangan ke sini dulu deh ya, takut bingung. Ini kan tadi kita udah buat foldernya ya. Jadi kalau kita buka file manager, dia akan buka tab baru ya. Kita buka ke sini lagi, ke awal, ke dashboard. Kita cari namanya database. Ini database. Kita disuruh membuat apa tadi? SQL, MySQL. DB. Nah, DB-nya kita buat DB-nya dulu nih di sini. Ya, klik yang ini. Nah, ya. Kalau sudah, seperti ini tampilannya. Kalian buat, saya coba dulu ya. Ini contohnya misalkan tadi apa? Hmm, Ini contohnya CyberArmy. DBA begini. Karena bawaannya dia seperti ini, kamu tinggal nulis dari sini aja. Nah, bawaannya kan udah seperti ini, kamu tinggal tambahin aja. Nah, tuh seperti itu ya. Nah, di sini kan sudah terbuat seperti ini, udah defaultnya nih dari sana. Kamu tinggal tambahin aja siswa, contohnya nih ya, nama siswa, create. Oke, terbuat. Kalau sudah terbuat, kita add usernya ya. Ini usernya sudah saya buat ya, kamu nggak usah bikin user karena sudah ada. Jadi ini jangan dihapus-hapus ya, jangan diganti-ganti lah. Ini jangan di apa ya bahasa. Defaultnya nggak boleh ganti. Udahlah, pokoknya ini nggak usah diaruin lah.
ya. Jadi kamu bikinnya di Defaultnya. sini, nih bikin di sini, ya. Tadi saya bikin apa? DB nama siswa. Nah, ini usernya sudah default ya. Nah, Ya, tadi saya contoh. Nah, saya udah punya yang pertama saya buat ini. Tadi saya contohin ini ya. Cyberamin DB ya, nama siswa. Kita add dulu. Nah, ini udah password defaultnya nih, ya. Saya sudah buat, jangan diaruin, diubah-ubah. ubah-ubah, ya. Kalau sudah, nanti kita akan beri namanya access privilege, privilege. Nah, pokoknya bahasanya gitu, ya. Saya nggak bisa bahasa Privilege. Inggris. Nah, beri hak aksesnya lah, ya. Usernya udah ini default, database-nya ini kan kebetulan baru ada 2. Kalau nanti teman-teman banyak, Ya, kamu cari atas nama kamu sendiri. Oke? Ya, oke. jangan sampai salah atas nama kamu sendiri. Oke, misalkan nama siswa, baru kita add. Nah, ini usernya, ini database-nya ya, punya kamu. Kita beri akses dulu. Nah, ini sampai kecentang semua, baru kita klik make change. Make change. Nah, Oke, oke. udah, kalau sudah akan ada sukses seperti ini. Kita back. Agak lola nih ya jaringannya ya. Oke, sampai sini sudah berhasil. Coba kita apa lagi? Oke, kalau sudah berhasil tadi, nah di sini klik make change sama ya. Kita nggak ada tombol kembalinya di sini ya. Kita kesini aja, klik yang ininya nih, ini klik. Kita balik lagi ke database, ya, ke menu database. Kita suruh apa? Langkah kelima, import tabel dan data siswa. Kita klik dulu yang ini nih, php my admin, atau boleh di open new tab. Nah, segini. Kita sudah buat tadi namanya DB nama siswa, Oke, ya. mahasiswa. Apa katanya di sini? Pilih database masing-masing, klik tab SQL, copy isi file DB teks lalu jalankan perintah. Oke. Klik dulu nih yang punya kamu. Ini kan saya ada 2. Klik yang ini ya. Kalau ini kan berarti yang pertama saya udah ada. Klik yang ini, nama siswa yang baru kita buat tadi. Klik tab SQL. Ya, Jelas gak suara saya? jelas. Jelas. Oke. Jelas. Pilih yang ini ya, nama siswa, pilih tab SQL. Tadi katanya suruh apa? Copy DB. Ya. Copy. Ya nggak? Nah, file DB. Ya. Nah, di sini saya ada punya file DB nih. DB.txt. Klik, kita copy. Ya. Kita blok dulu semuanya, kita copy. Kita ke SQL-nya. Kita klik kanan, atau kalau klik kanan nggak ada, kalau langsung CTRL V aja. Ya, jadi kamu nggak usah buat manual, ya. Udah ada file dari saya, kamu tinggal copy aja. Lalu klik apa ini? Klik go ya. Oke. Go. Di sini database sudah berhasil dibuat. Kita lihat di sini ada tabel namanya siswa. Ya, ada ID-nya, ada nama, ada kelas, ada nilai. Ya. Lalu sekarang kita buat apa? Langkah keberapa? Tadi langkah kelima ya. Sekarang kita upload file ini webnya yang sederhana yang tadi yang sudah saya sediakan nih, indeks sama koneksi, ya enggak? Ya. Oke, siapa yang jawab nih? Jalil. Oke, yang lain gimana nih, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Oke. Aman. Aman ya. Atau sepi banget.
Ya kak puasa. Oh, puasa. Oke, lalu kita langkah keenam, upload filenya ya ke folder masing-masing. Contohnya yang tadi kita buat Budiman ya. Contohnya ini ya. Upload file berikut. Nih. Oke, Oke. kita ke sini ya, ke tab ini. Udah kebuka kan tadi. Nah, lalu kita cari namanya upload ya. Atau kalian juga bisa misalkan mau manual bisa. Jadi nanti tinggal teksnya aja yang di copy ya. Atau mau cara simpel ya tinggal diupload aja filenya. Contoh, saya ada di desktop, ada praktik. Nah, ini nggak bisa langsung banyak ya, harus satu-satu ya diuploadnya. Di zip kalau bisa. Kalau mau di zip ya. Contoh gini. Ya. Oke, kita coba upload dulu satu. Oke, kita upload lagi. Saya kasih tahu cara susah dulu ya, biar kamu paham. Ini kalau sudah terupload seperti ini, kita buka akses gini nggak bakal langsung kebuka ya, karena extensionnya masih TXT ya. Kita ganti dulu. Nah, jadi apa? PHP belakangnya PHP. ya. Sama yang koneksi juga diganti menjadi PHP. PHP. Kita coba akses ya, kita refresh kembali. Mana tadi? Sebenarnya harus diganti dulu ya, tapi kita coba dulu akses, bisa nggak? Bisa ya, langsung bisa ya. Weh bisa weh selesai weh. Nah, karena di sininya tadi sudah saya buat ya, masih DB yang siapa? DB yang ini. Tapi kalau DB yang ini kita harus sesuaikan. Oh, berarti ada ganti dulu kayak Nah, jadi dulu ya. edit dulu. Oke, oke. Kalau nggak gitu, misalkan ya, sebentar. Nah, kosong kan? Ya. Nah, di sini dia suruh apa? Siswa wajib menyesuaikan database file koneksi contoh. Nah, ini ya. Copy misalkan ya. Atau yang sudah kita buat tadi apa namanya? Ini, siswa. Taruh di koneksi. Kita refresh. Nah, ya. Terus saya minta footer yang ini diganti atas nama kamu. Ini kan masih Alil. Kita buka indeksnya, kita edit. Cari aja di bawah. Ganti sama siapa misalkan. Nah, jadi kan jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas. Gampang ya? Jelas. Mudah ya? Nah, Insya Allah. udah. Step terakhir nih 8. Cihuy. Tadi kan kita langsung tes ya, berhasil ya. Cuma ganti koreksi ini aja nih. Karena tadi DB yang sebelum diupload itu namanya ini, dan di MySQL juga di sini sudah ada. Jadi dia langsung otomatis kebaca. Ya. Lihat Ya aja. kak. Nih, kalau pakai yang data yang awal ini namanya siapa? Nah, ini Alil. Kalau kita pakai yang nama siswa, namanya siapa? Andi. Oke? Andi Yoga. Bisa?
Woi, woi. Bisa nggak? Allah, bisa. Bisa nggak? Nih Kak, udah Insya Allah, berapa insya orang nih? Allah. Hmm. Insya Allah, insya Ada Allah, insya Allah. kemungkinan gagal gitu nggak kak? Kalau semisal gagal itu di bagian mananya kak biasanya? Kalau gagal, mungkin biasanya di sininya. Nih ya. Oke, Koneksinya. ini pembahasan ini udah oke ya. Sekarang kita ada kemungkinan gagal di mana? Yang tadi Ervan nanya ya. Kalau sudah sampai sini ini udah berhasil ya. Nanti saya akan ngecek berdasarkan ini nama. Oke. Yang penting kamu nanti harus ingat namanya, jangan susah-susah, udah singkat aja. Misalkan Ervan ya Ervan, misalkan Jalil Jalil. Ya, Ya, misalkan ya. Ervan. Kita kan belum buat nih ya tadi ya. Dia kan seperti ini, not found 40. Kosong. Nah, tandanya ya memang ini belum terbuat foldernya. Ya, direktorinya nggak ada, jadi not found. Kalau dia ada, nah contohnya dia akan menampilkan seperti ini. Misalkan gagal lagi, udah dibuat foldernya pak, tapi nggak tampil dari databasenya. Saya coba salahin ya, misalkan ya. Nah, error. Ada kemungkinan dalam penulisan di koneksinya, di file koneksi, mana? File koneksi ini, nah lognya juga langsung muncul tuh, error, karena saya salahkan. Ya, jadi yang ini nggak usah diganti-ganti defaultnya. Nah, yang di sini bilang komen ganti sesuai database masing-masing. Ya. Iya. Contohnya, nih DB yang udah saya buat. Diganti Cyber Ami terus apa? Tanda apa nih? Slash. Bantu slash. Underscore. Slash. Apa ya? Underscore. Slash. DB Garis bawah. slash atau garis bawah nama kamu. Ya, di save. Underscore. Lupa. Nah, terus refresh. Nah, jadi seperti ini. Oke? Ya. Jadi Oke. kamu nggak usah apa ngetik-ngetik tuh sintaknya atau codingannya. Codingan sudah saya sediakan di sini. Ini yang DBTX ini apa? Untuk buat database-nya. Index ini untuk halaman utama yang akan ditampilkan di front. Koneksi ini agar database dan front itu terhubung. Ya, jadi menampilkan yang di database MySQL ke front ini. Ke sini. Kalau salah ya tadi nggak bakal bisa tertampil. Makanya hati-hati ya dalam penulisannya ya. Nah, Pak, saya sudah berkali-kali saya refresh masih udah saya ganti juga. Ada kemungkinan kamu ada yang salah. Dicek lagi di mana, di sini. Ya, di sini ya, dicari. Add user to database. Mungkin ini belum di apa? Belum dikasih hak aksesnya. Kalau ini kan udah. Ya. Aku buka WA. Jelas? Jelas. Jelas gak nih? Ada pertanyaan lagi nggak? Kak bisa dicoba di laptop kak? Hah? Bisa dicoba di laptop kak? Bisa. Bisa harusnya, tapi kamu harus install dulu itu XHPP-nya. Ya. Yang download ternyata si Dika ya.
kamu install XHPP, nanti kamu akses Nah, jadi kan lokal. kan. Mau coba latihan sendiri? Apa gimana? Nanti materinya saya kasih, nggak apa-apa. Mau kan Ya mencoba? lah. Yang penting ntar hari H saya nggak kasih handphone, nggak ada catatan, ya. Iya Pak. Pak nanti mau pakai laptop sendiri, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kan kita aksesnya Kalau di online, nggak usah Kalau di- install aplikasi apa-apa. Kalau di laptop Hari hanya kapan kak? Hah? Hari hanya kapan? Sepakatin aja hari apa? Ini biar videonya nggak terlalu panjang, saya ini dulu ya, stop dulu ya.